Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan pembelajaran fisika kelas 10 mengenai momentum dan impuls. Definisi momentum. Momentum suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Momentum merupakan sebagai ukuran kesungkaran suatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Momentum dan impuls. Pada kinematika gerak dinyatakan dengan kecepatan V dan percepatan A. Ada besaran lain yang menyatakan gerak, yaitu momentum. Ada momentum linier dan juga impuls. Momentum linier merupakan hasil kali antara massa M dengan kecepatan. Simbol momentum adalah P kecil. P sama dengan M kali V. M itu massa, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Sehingga satuan momentum adalah kilogram meter per sekon atau kilogram meter per detik. Momentum merupakan besaran vektor, di mana memiliki besar dan arah. Arah momentum searah dengan kecepatan. Karena momentum itu merupakan besaran vektor, maka ada komponen momentum di sumbu X, ada momentum di sumbu Y, ada momentum di sumbu Z. Px sama dengan M dikali Vx. Py sama dengan M dikali Vy, Pz sama dengan M dikalikan Vz. Hubungan momentum P dengan gaya F. Perubahan momentum benda tiap satuan waktu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Menurut hukum Newton kedua, besarnya gaya F sama dengan M kali A. Turunan dari momentum merupakan turunan gaya terhadap waktu. Perubahan momentum dp suatu benda dalam waktu dt selama gaya F bekerja. Jadi di sini diperoleh kesimpulan bahwa perubahan momentum sama dengan gaya impuls atau I. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1. M V2 dikurangi MV1. Teorema ini digunakan untuk gaya-gaya yang bekerja dalam waktu singkat atau sesaat. Contohnya peristiwa tumbukan. Gaya impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu singkat. Untuk gaya-gaya yang bekerja pada waktu yang lama, delta P sama dengan V dikalikan delta T. Sedangkan kita masuk ke impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Impuls didefinisikan sebagai hasil gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bekerja. Contoh aplikasi dari impuls adalah bola ditendang, bola tenis yang dipukul. Karena pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Impuls merupakan perubahan momentum. Menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M dikalikan A. Dengan substitusi kedua persamaan diperoleh I sama dengan F kali delta T atau M kalikan V2 dikurangi M kalikan V1. I sama dengan delta P. Hubungan antara impuls dan momentum. Dinyatakan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Secara matematis, P total sama dengan P1 ditambah P2. Ini ada contoh soal. Apabila ada benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, berapakah besar momentum yang dimiliki benda tersebut? Nah, ingat, massanya dalam bentuk kilogram. Jadi massa 1 ton diubah dalam bentuk kilogram yaitu 1000 kilogram. Kemudian kecepatannya 90 km per jam diubah dalam bentuk meter per sekon dibagi 3,6, hasilnya 25 meter per sekon. P momentum sama dengan M kali V, 1000 dikalikan 25.
sama dengan 25.000 kg meter per sekon atau 25.000 Newton sekon. Ini ada contoh yang kedua mengenai besarnya impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. P sama dengan P aksen. P awal sama dengan P akhir. Itulah hukum kekekalan momentum. Penurunan rumus secara umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya aksi reaksi hukum Newton ketiga, bahwa F aksi sama dengan min F reaksi, F1 sama dengan min F2, besarnya sesama tetapi arahnya yang berlawanan. Dari hukum kekekalan momentum bahwa jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Contoh aplikasi tentang hukum kekekalan momentum. Saat peluru ditembakkan ke kanan dengan alat jarak jauh seperti remote, senapan akan tertolak ke kiri. Peluru bergerak ke kanan tetapi senapan bergerak ke kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Ini sesuai dengan aplikasi hukum Newton yang ketiga. Kemudian contoh yang lainnya adalah roket. Mula-mula sistem roket diam sehingga momentumnya 0. Sesudah gas menyembur keluar dari ekor roket, momentum sistem tetap. Artinya, momentum sebelum dan sesudah gas keluar itu sama. Ada momentum, ada impuls, ada tumbukan. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan. Pada peristiwa tumbukan bekerja gaya impuls. Itu kasus yang pertama sebelum tumbukan. Benda pertama MAVA bergerak ke kanan. Benda yang kedua MBVB bergerak ke kiri. Saat tumbukan, benda A dan B bertemu. Setelah tumbukan, MAVA aksen, MBVB aksen. Mental kembali ke arah asal dengan arah yang berlawanan dengan arah awal. Awalnya ke kiri, setelah tumbukan dia bergerak ke awalnya ke kanan, setelah tumbukan dia bergerak ke kiri. Momentum sebelum tumbukan P sama dengan MAVA ditambah MBVB. Momentum setelah tumbukan P aksen sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Kalau ke kanan tanda kecepatannya adalah positif, kalau bergerak ke kiri tanda kecepatannya adalah negatif. Hukum kekekalan momentum saat benda pertumbukan. Apabila jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. P sama dengan P aksen. Untuk yang pertama mengenai tumbukan lenting sempurna. Artinya pada saat setelah tumbukan maka benda mental akan kembali ke posisi semula. Awalnya dia bergerak ke kanan maka akhirnya dia bergerak ke kiri. Pada tumbukan lenting sempurna, M1 ditambah M1 kalikan V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga berlaku hukum kekekalan energi. Bisa dilihat rumusnya tentang hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi. Jika VA tidak sama dengan VA aksen dan VB tidak sama dengan VB aksen, maka VA ditambah VA aksen sama dengan VB aksen ditambah VB. Artinya, kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dengan arah yang berlawanan. Untuk tumbukan elastis sempurna, nilai koefisien restitusinya adalah 1.
Hal-hal khusus mengenai tumbukan lenting sempurna, apabila MA sama dengan MB, maka VA aksen sama dengan VB, sedangkan VB aksen sama dengan VA. Jika massa P lebih besar dibandingkan massa A, maka VA aksen sama dengan min VA dan VB aksen sama dengan 0. Jika MB kurang dari MA, maka VA aksen mendekati VA dan VB aksen mendekati 2 dikalikan VA. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Untuk tumbukan lenting sebagian, contohnya adalah mendribble bola basket. Awalnya bola basket tinggi, kemudian pada pantulan pertama kan posisinya sangat tinggi. Pantulan kedua, ketiga, seterusnya akan semakin rendah dan akhirnya rata dengan tanah. Untuk menghitung koefisien restitusi, E sama dengan akar H aksen dibagi H. H aksen merupakan tinggi pantulan benda, H adalah tinggi benda semula atau tinggi pantulan sebelumnya. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi apabila dua benda setelah tumbukan menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Artinya, setelah tumbukan maka benda A dan B menyatu. Yaitu, sebelum tumbukan M1, V1, V1-nya bergerak ke kanan, V2-nya bergerak ke kiri, sudah tumbukan maka benda 1 dan benda 2 menyatu bergerak ke kanan. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, berlaku hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik, sehingga energi kinetik total benda setelah terjadi tumbukan akan lebih kecil dari energi kinetik total sebelum tumbukan. Jadi di sini untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya adalah 0. Ya, ini kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk tumbukan tidak lenting berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi. Karena pada kondisi setelah tumbukan ada energi kinetik yang hilang. Contoh soal mengenai tumbukan itu ada balok kayu yang tergantung dengan seutas tali yang panjangnya L 40 cm. Ini ayunan balistik ya. Balok tersebut ditembak mendatar dengan sebutir peluru yang bermassa 20 gram dengan kecepatan Vp. Massa balok 9,98 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika peluru mengenai balok dan bersarang di dalamnya, ini adalah contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali, sehingga balok dapat bergerak naik setinggi 10 cm. Maka, berapakah besar kecepatan peluru saat sebelum mengenai balok? Ada MB, ada G, ada H, diminta mencari VP. Karena pada ayunan balistik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbukan dan gerak AB. Pada gerak AB berlaku hukum kekekalan energi, diperoleh EKA sama dengan EPB, setengah MVB kuadrat sama dengan MGH, M kalikan G kali H. Dapat diketahui bahwa besarnya VB sama dengan akar 2. Setelah mencari VB balok, kita bisa menghitung VP saat sebelum tumbukan menggunakan rumus hukum momentum. P awal sama dengan P akhir, diperoleh besarnya VP sama dengan 500 akar 2 meter per sekon. Ini juga mengenai contoh soal tentang tumbukan elastis sebagian, di mana menghitung E itu sama dengan akar H2 per H1. Diketahui tinggi H1-nya adalah 200 meter, diminta mencari H1. E sama dengan akar H2 per H1, diperoleh H2-nya adalah 8 meter. Demikian pemaparan materi mengenai momentum dan impuls dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.